Selamat sore, Master. Perkenalkan dari AI24. Nama aku Rafael Warna Kenji Simolang 004. Asik banget ya sih ya. Asik banget. Apa ya? Tadi apa sih nama nih sama daerah asal juga? Oh, daerah asal ya. Dari asal. Ya, Dari asal dari Jakarta, Jakarta apa? Jakarta Timur. Selamat sore Master, nama saya Dipa Sembada, dipanggilnya Dipa. Terus NIM saya 1362439, asal saya dari kota Depok. Boleh. Ya anak-anak Jabodetabek ya. Oke ya, kenalin nama aku Muhammad Rian Gifari, saya dipanggil Regip. Terus NIM 12, terus asal Semarang. Salam kenal, nama aku Muhammad Irham Mahdi, NIM 038 AI23, asal Bandung, warga lokal. NIM berapa? Oh, iya. Udah NIM Udah telepon aja. Nah, saya ini apa? Dulu deh, boleh. Oh iya, jabatannya di KMPN apa nih, Master? Oke, jabatan aku di KMPN, aku staf divisi Subbiro Keprofesian. Oke, kalau aku sendiri sih sebenarnya staf di bidang karya dan komunikasi. Jadi bagian yang kok komunikasi sih, karya dan kompetisi. Jadi bagian yang ngurusin perlombaan sih biasanya. Kayak boleh dirinciin nggak Master, kayak apa program-program yang udah dijalanin, terus program kedepannya apa, dan untuk masuk ke divisi tersebut alurnya tuh kayak gimana dan apa yang dikerjakan gitu. Oke, kalau buat alur masuk, mau alur masuk dulu atau yang di itu atau ngapain aja dulu nih? Ngapain dulu aja? Oke, kalau aku sendiri sih di karya kompetisi sebenarnya lebih ke ngurus-ngurus anak-anak yang mau ikut lomba ya. Jadi kayak kita itu nyediain bimbingan, konsultasi, terus kayak ngasih pengarahan-pengarahan gitulah. Misal kita juga biasanya ngedata, biasa lomba kemahasiswaan itu ada apa aja, timelinenya gimana, terus kayak bentuknya gimana, bisa ada yang abstrak, submit paper, conference, atau kayak BCC gitu yang business case competition gitu kan banyak. Nah itu biasanya kita juga ngedata tim-tim siapa aja yang ikutnya. Kebetulan buat yang kemarin udah itu kita ngurusin bimbingan beberapa rekan kita yang mau conference di IKARES. Terus kemarin yang udah itu tim saya sendiri di conference di ISIUS waktu di Agustus lah kurang lebih. Itu saya juga kebetulan nyulik salah satu dari kalian sih, itu si Zahran itu. Terus rencana kedepannya sih mungkin itu masih mau didiskusikan dulu sama internal dari departemen karya dan kompetisinya. Soalnya kan kalian juga sekarang udah masuk anggota nih KMPN. Jadi pasti kita juga bakal ngebuka cabang buat kalian bisa masuk gitu. Oke, jadi kalau buat keprofesian itu prokernya ada beberapa, cuman aku bakal sebutin yang yang paling itulah ya. Jadi yang pertama tuh ada company visit. Jadi nanti tuh ya company visit tuh ya kunjungan industri gitulah, kayak dulu kalian PTMD dapat itu kan, dapat industrial visit. Nah, kurang lebihnya bakal kayak gitu. Cuman ini isinya anak-anak KMPN doang. Dan itu juga nggak semuanya sih, biasanya kayak satu kali kunjungan tuh dulu tuh berapa ya? 50 orang gitu. Tergantung perusahaannya sih. Cuman kalau yang dulu aku pernah kunjungin tuh 50 orang kuotanya. Terus kalau buat tujuan konfisnya itu yang lagi diusahain itu sekarang lagi mau ke Pelita Air sama ke PSN. PSN tuh Pacific Satellite Nusantara di Cikarang. Ya kayak perusahaan satelit gitulah di punya Indo. Terus yang kedua tuh ada sama abis ini tuh bakal ada kayak mock-up tes IELTS gitu. Itu dari keprofesian juga. Itu buat tanggalnya ditunggu aja sih. Cuman harusnya di minggu ini insya Allah bisa keluar itunya, kayak formsnya. Aku kurang tahu kalian boleh ikut atau enggak, cuman harusnya boleh, setahu aku boleh. Terus apa lagi ya?
Oh sama itu, jadi ya kan keprofesian tuh ngurusin kerjaan dan lain-lain gitulah. Nah itu dari kami tuh ada proker yang namanya buku KP. KP itu kerja praktek. Jadi nanti kalian di semester, biasanya tuh semester antara semester 6 atau semester 7 itu nanti kalian bakal apa ya, kayak wajib ngelakuin magang gitulah bahasanya. Tapi magang di perusahaan, magang yang beneran. Nah itu nanti, nah buku KP itu isinya adalah kayak ringkasan orang-orang sama dia magang di perusahaan apa. Terus kayak di perusahaan itu tuh dia ngapain, terus kayak fasilitasnya ada apa aja, terus kayak yang dikerjain apa gitu kurang lebihnya. Kayak ngerangkum. Dan di sana juga ada, kalau nggak salah juga ada kayak cara yang kalau mau magang di situ kayak gimana. Jadi kayak bakal ada kayak apa ya, kayak kontak-kontaknya gitu kalau mau magang di situ. Nah itu kayak nanti bisa baca-baca sih kalau misalnya mau persiapan magang gitu kurang lebihnya. Ya, apa lagi ya? Ini kegiatan lain tentang kegiatan Aksang Artemis dong. Aksang Artemis ya? Aduh. Kayak ngapain aja atau enggak ya, intinya aja. Tomat. Ya jadi ini pertanyaan kalian apa enggak sih jujur? Ya jadi intinya Aksang kami itu intinya pengabdian masyarakat ya. Cuman kalau buat konten yang ngapain, jujur kalian sebaiknya jangan tanyakan hal tersebut karena ya itu ya gitulah. Tanya ke masyarakat lain aja, tanya ke masyarakat lain aja. Itu lebih baik. Ya itu Pengmas. Tapi kalian tahu nggak ngapain kegiatannya? Tahu kayak cuma ke suatu desa gitu. Ya desa yang bernama Plesiran ya sebenarnya. Desanya di Plesiran itu kami ngadain Pengmas. Ya Pengmas apa ya dulu tentang lebih ke kayak ke kerja bakti, ngebantu ngebersihin gitu sih, sama ada penanaman tanaman, bantu nanam tanaman ya, waktu itu. tomat ya. Kayak tomat. Ya kurang lebih Aksang kami kayak gitu sih. Jadi sebenarnya kayak apa ya? Kayak sebenarnya Pengmas tapi nggak Pengmas banget gitu. Kayak ya Pengmas sih tapi Dibilang gitu. itu kayak tomatnya, maksudnya tomatnya maksudnya ada lahan luas gitu cukup buat nanam gitu ya. Enggak sih sebenarnya Kayak lahan kosong aja gak sih kayak? lahannya kurang lebih segini lah, seukuran teras ini ada lah kurang lebih dari ujung ke ujung sini. Ya segituan lah ya. Itu nanam sampai jadi atau kayak gimana? Atau cuma tanam aja, ntar mereka yang ngurus? Tanam doang gak sih? Tanam doang sih. Tapi sampahnya kita yang ngebersihin. Ya kita bersihin sampahnya. Gitu. Gak cuman kan Aksang bikin yang bagus lah ya, jangan referensi ya itu juga. Maksudnya kayak Misalnya kayak kalian bikin workshop gitu, atau mungkin yang dulu tuh aku pernah ikut kayak ada workshop bikin ya, glider Aksangnya- gitu. Itu Aksangnya dua-dua. itu tinggal beli kitnya udah jadi dari Bandung Aeromodeling, itu bisa kalian pakai aja buat jadi workshop itunya, itu bisa atau ya ide-ide lain juga bisa aja, tergantung kreativitas angkatan kalian itu. Nggak ada paksaan kan lagian. ya nggak ada gak sih? Nggak ada paksaan juga itu mah. Ya, intinya- asal bisa memberikan dampak yang positif gitu. Ya intinya sesuaikan dengan kemampuan kalian juga sih, kayak ya maksudnya bikin yang bagus tapi kayak realistis aja gitu. Ya kalau dulu kami mungkin terlalu realistis ya. Ya itu kita karena timelinenya kepepet juga Ya, sih teman-teman sebenarnya. juga Pertimbangin waktunya. gitu. Sama ini sih mungkin lebih ke nambahin itu ya, kalau Aksang tuh ya walaupun kesannya jadi kayak cuman syarat buat masuk doang, tapi itu tuh ya manfaat buat nanti kalian di KMPN tuh kan bakal kalian banyak panit yang anggotanya tuh angkatan-angkatan kalian juga kan, kayak misalnya nanti ada wisuda April tuh, terus nanti juga Sonic dan lain-lain. Nah ya kayak Aksang itu kayak bahasanya ya kalian latihan buat kerja bareng angkatan kalian gitu lah kalau menurut aku. Jadi kayak gak seformalitas itulah kalau buat apa namanya aksang-aksangan ini gitu. Oh ya, sama mau nanya ini, kalau buat angkatan kita kan nanti ada magang di KMP-nya sendiri kan, entah itu jadi salah satu dari BK itu kita bakal milih kan, kita mau magang di mana. Nah, itu sistem magangnya itu nanti kita tuh cuma bisa memasuki
misal kita magang di mana ya, di BSO. Nah itu tuh nanti kita saat magang di BSO, saat seleksi masuknya nanti itu kita cuma bisa di tempat kita magang, atau kita bisa pindah ke divisi lain gitu. Jadi kayak setelah masuk bisa pindah divisi atau enggak gitu kan pertanyaannya. Selama magang. Kalau setahu aku sih kalau udah masuk ya masuk aja sih, kayak nggak bisa pindah-pindah divisi gitu. Cuman nggak tahu ya kalau aku bisa. Kalau soal yang pindah divisi itu biasanya kayak ininya sih. Biasanya setelah ada pilihan keduanya. Jadi sebenarnya kayak magang dulu, terus kalau magangnya udah beres, nanti baru kayak milih gitu. Nanti dalam beberapa periode ke depannya nanti bakal milih maunya di fix di bagian mana gitu. Sebenarnya gitu sih, tapi kalau misalnya magang sehari terus langsung pindah itu nggak bisa. Jadi magangnya beresin dulu satu periode, pas udah beres terus taunya nggak cocok nih mau pindah di divisi yang lain aja, nah itu bisa. Satu periode itu berapa? Sebenarnya kalau KIB turun sih. ya sampai pergantian kepengurusan pokoknya nggak nyampe setahun sih. Kalau magang tuh ya kan berarti Mm-mm. kalau magang tuh kan pokoknya kalau KHIM tuh kan dia gantinya LPJ di Desember ya kalau nggak salah. Kemarin mah awal tahun. Awal tahun. Ya berarti ya kurang lebih segituan lah ya kalau magang tuh. Nggak nyampe 1 tahun penuh gitu. Sampai sebelum UAS pokoknya. Belum Sampai sebelum UAS. Heeh. Ya, Tapi sekitar nanti 2 bulanan. jadi ada 2 tuh, ada magang sama ada yang nge-staff. Nah kalau magang tuh yang ya kayak kalian sekarang ini kan bakal magang kan, itu yang ya yang intinya kayak ikut di tengah-tengah pengurusan gitu. Nah, nanti kalau nge-staff itu kalian ikut dari awal sampai akhir pengurusan, kayak kami sekarang nih nge-staff bahasanya. Nah itu kalau kalian antara divisi yang kalian magang sama divisi kalian staff itu beda, bisa aja. Bisa banget sih malah. Sama mau nambahin juga tadi kalau nggak salah kan ada pertanyaan yang cara masuknya ya gimana. Itu sebenarnya kayak seleksi jurusan kalian dulu. Jadi kayak ada pilihan 1 2 3-nya, terus nanti dilihat kuotanya gitu, kayak ada cukup atau enggak. Kalau misalnya ininya udah terlalu penuh gitu misalnya, tapi ada orang yang bersedia dipindahin, ya itu bisa jadi kepilihan kedua, biasanya gitu. Tapi kalau misalnya kayak daftar tapi nggak kebagian gitu, nggak ngapa-ngapain, nggak jadi staff gitu, itu kayaknya nggak mungkin sih. Tapi bisa jadi beda ya. Kalau angkatan kami waktu itu nggak kejadian sih, seingat aku. Sama berarti magang tuh kita cuma bisa ada di satu divisi doang ya, nggak bisa di beberapa divisi. Oh, oke. Makasih Mas Fer. Terus ini apa ya? Kalau Udah 13 nih. Udah 13 ya. oh, Kan Terakhir. minimal 2 ya? Minimal 12. Enggak boleh minimal orang 2 Seorang minimal 2 pertanyaan. kalau jadi non staff itu gimana? Kayak nggak apa-apa atau gimana? Ya kalau nggak apa-apa ya nggak apa-apa. Aman aja sih sebenarnya. Cuman ya balik lagi sih. Apa ya? Ya KMPN juga butuh orang sebenarnya. Jadi kayak kalau bisa yang nge-staff biar kami gak kekurangan tenaga juga gitu. Gitu. Kalau enggak ya jadi itu. Kalau mau jadi DPA. DPA kan dia nggak perlu nge-staff di BPP kan. Jadi kayak ya secara workload, secara beban kerja nggak terlalu seberat itulah kalau menurut aku. Gitu. Sebenarnya kalau perkara nge-staff atau nggak nge-staff juga endingnya tetap bakal ditarik-tarik juga sih. Soalnya kan selain BPP sendiri kita ada kayak Wisokto, Wispril, AIS gitu-gitu kan, itu pasti pada perlu staff-staff juga kan. Jadi kalaupun nggak nge-staff juga pasti bakal ditarik ke sana. Jadi ya itu sih emang mau nggak mau. Cuman kalau kalian ikut di acara Wisok, Wispril terus kalian ikut nge-staff juga, kemampuan organisasi kalian bakal lebih kelatih. Time management juga pasti bakal lebih fleksibel, cutting bakal banyak yang lebih kenal gitu sih. Jadi ya, menurut aku lebih mending ikut-ikut aja dulu. Tapi
pas kita udah ikut-ikutnya juga kita dapat hal positif gitu. Jadi kayak kita ada masukan, kita kekurangannya apa, kita bisa diimprove di mana gitu. Kalau misalnya kita diam-diam aja sih, kita kan bakal agak susah juga ya nantinya. Tapi sebenarnya balik lagi ke pilihan, nggak ada yang maksa sama sekali kok. Jadi kayak kalian mau ikut atau mau enggak itu bebas. Kita juga nggak akan kepengaruh, nggak akan kenapa-napa. Paling ya diajak-ajak terus. Tapi ya kalau misalnya ada kayak lagi down atau apa gitu, langsung bilang aja. Itu juga kita pasti bakal pengertian kok. Jadi nggak ada tekanan apa-apa perkara itu. Jadi aku cukup. Ada lagi? Oke, makasih ya master.